you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini bahwa RUU ASN sudah disahkan menjadi Undang-Undang ASN 2023. Nah, P3K akhirnya dapat uang pensiun. Bagaimana skemanya? Selengkapnya yuk kita simak hingga akhir videonya. Sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan mohon jangan lupa untuk di-share. Pemerintah telah menyiapkan skema iuran pasti atau defined contribution bagi para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kebijakan ini akan dijalankan seiring dengan telah disahkan rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara atau RUU ASN menjadi undang-undang saat rapat paripurna DPR kemarin. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa undang-undang yang akan menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu mengamanatkan pemerataan kesejahteraan bagi ASN, baik PNS maupun P3K, termasuk hak jaminan pensiun. Maka kini P3K akan mendapat hak seperti PNS. Terkait kesejahteraan, P3K dan ASN akan dijadikan satu sistem. Mereka akan juga dapat pensiun karena ke depan sistemnya defined contribution, kata Anas dikutip dari keterangannya Selasa 3 Oktober 2023. Merujuk dari dokumen desain program jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk pegawai negeri sipil dari Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal 2016 disebutkan secara spesifik definisi dari skema pensiun iuran pasti atau defined contribution beserta dengan manfaatnya. Dalam dokumen tersebut bahwa defined contribution didefinisikan sebagai suatu desain pensiun yang mengharuskan pesertanya menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk diinvestasikan dalam suatu instrumen investasi dan diakumulasikan selama masa kerja sampai dengan saat pensiun. Selanjutnya, pada saat pensiun, pesertanya dapat membeli produk anuitas atau menerima pembayaran berkala dari saldo dananya. Manfaat yang diterima oleh peserta merupakan akumulasi kontribusi peserta selama masa kerja dan hasil investasinya. Nah, di dalam skema ini, biaya program lebih dapat terprediksi. Dokumen tersebut juga menyebutkan bahwa pembiayaan program dengan skema ini umumnya menggunakan metode full funding atau berdasarkan persentase akumulasi iuran peserta dan pemberi kerja. Sebagai informasi, dalam RUU ASN tidak disebutkan secara spesifik skema pensiunan ini, sebab hanya mengamanatkan supaya ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk pegawai ASN diatur dalam peraturan pemerintah. Menurut Menteri Anas, PP turunan dari Undang-Undang ASN terbaru ini akan rampung dalam 3 bulan ke depan. Nanti akan kita beresin di PP, termasuk orang yang boleh dimutasi minimal 2 tahun. Itu 3 bulan, ujarnya. Nantinya skema yang digunakan untuk memberikan hak jaminan pensiun bagi para P3K itu berbeda dengan skema jaminan pensiun bagi PNS saat ini. Dikutip dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP tahun 2022 audited, skema jaminan pensiun bagi para PNS maupun prajurit TNI dan Polri adalah defined benefit atau manfaat pasti. Sedangkan mekanisme pendanaan yang digunakan adalah PSU Go yang dibiayai dari APBN.
Implikasi dari program pensiun manfaat pasti dengan pendanaan PSU menurut dokumen itu ialah pemerintah membayarkan manfaat pensiun pada saat PNS memasuki usia pensiun sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk kewajiban jangka panjang program pensiun pemerintah berdasarkan LKPP tahun 2022 sebesar Rp2.950,74 triliun yang terdiri dari kewajiban terhadap pegawai pemerintah pusat sebesar Rp936,57 triliun dan kewajiban terhadap pegawai pemerintah daerah sebesar Rp2.014,16 triliun. Kewajiban jangka panjang program pensiun pemerintah itu dapat terbagi juga untuk kewajiban terhadap pegawai aktif sebesar Rp1.372,16 triliun dan kewajiban terhadap pensiunan sebesar Rp1.578,57 triliun. Di samping itu, pemerintah juga menguasai dana akumulasi iuran pensiun atau AIP yang dipungut dari PNS dan anggota TNI Polri yang dikelola oleh PT Taspen dan PT Asabri. Saldo dana AIP per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 berturut-turut adalah sebesar Rp229,97 triliun dan Rp212,99 triliun. Dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF tahun 2024, pemerintahan Presiden Joko Widodo berencana merombak sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua para PNS, terutama karena rendahnya manfaat pensiun yang diterima PNS saat ini dan besarnya beban yang dibawa APBN dengan skema tersebut. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.